Oke, itu tadi jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kalau ada yang ditanyakan atau yang diskusikan, nanti bisa tinggalkan kolom komentar. Oke, itu saja ya. Kemudian ini jaringan yang ketiga, kita next adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot, apa itu kira-kira jaringan otot? Ya, ada yang tahu tentang jaringan otot? Yap, benar. Jadi, jaringan otot itu adalah jaringan yang tersusun atas sel dan serat yang bertugas menggerakkan anggota tubuh atau sebagai alat gerak aktif. Oke, coba lihat pada gambar ini. Nah, di situ ada gambar seseorang pada lengannya itu dilingkupi oleh banyak sekali jaringan otot, ya. Nah, ototnya diperbesar, coba dilihat tulang. Nah, bone. Kemudian di situ tendon. Nah, berarti tendon itu penghubung tulang dengan otot. Lalu ada epimisium, perimisium, endomisium, kemudian ada vesicle, blood vessel, kemudian sarkolema, dan myofibril. Apa itu myofibril? Myofibril itu adalah unit dasar dari otot yang mempunyai struktur berupa filamen yang berukuran sangat kecil, yang tersusun dari protein kompleks, yaitu dua, filamen aktin yang tipis dan filamen miosin yang tebal. Oke, ini ada pada tabel. Ini bagian-bagian otot, ciri dan fungsinya ya, supaya lebih jelas. Tadi ada gambarnya. Yang pertama kan tendon. Nah, tendon itu penghubung jaringan otot dengan tulang. Kemudian yang kedua adalah epimisium. Apa itu? Yaitu lapisan terluar yang membungkus otot. Lapisan ini tuh yang memisahkan antara vesicle yang satu dengan vesicle lainnya. Atau satu grup otot terdiri dari beberapa vesicle. Nah, contoh epimisium ini itu ada pada otot bicep, otot tricep, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada perimisium, itu apa? Lapisan yang membungkus satu vesicle atau memisahkan antara sel otot yang satu dengan sel lainnya. Kemudian yang keempat, endomisium, itu adalah lapisan yang membungkus sel otot paling dalam, membungkus sarkolema. Nah, bagian-bagian ini coba bisa dilihat lagi kembali lagi gambarnya dilihat lagi. Nah, yang kelima itu adalah sarkolema dan sarkoplasma. Sarkolema ini itu membran yang melapisi dan melindungi sel otot. Kemudian sarkoplasma ini adalah cairan sel ya pada otot yang terdiri dari myofibril dan terpendam di dalam serat otot dalam matriks. Nah, sarkoplasma ini itu mengandung kalium, magnesium, fosfat, kemudian enzim-enzim, protein, dan juga mitokondria dalam jumlah yang banyak. Kenapa mitokondria banyak? Karena mitokondria ini fungsinya adalah penghasil energi. Kan otot kita butuh banyak energi, ATP ya. Lalu yang keenam adalah fasciculus atau vesicle tadi. Nah, ini apa? Itu seikat atau bandel otot lurik yang dikelilingin oleh perimisium, yaitu sejenis jaringan ikat. Nah, yang ketujuh adalah myofibril. Myofibril tadi sudah kita sebutkan, yaitu unit dasar dari otot yang mempunyai struktur berupa filamen yang berukuran sangat kecil, tersusun dari dua protein, yaitu aktin tipis dan miosin yang tebal. Oke, coba lihat pada gambar selanjutnya ini, yaitu ketika tangan kita berkontraksi, otot bicep itu ya, berkontraksi, kemudian kita uraikan anatominya sampai myofibril. Tadi myofibril sudah kita jelaskan. Jadi ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin di myofibril itu saling bertautan satu sama lain. Akibatnya zona H dan pita I memendek. Akibatnya sarkomer pun juga akan memendek. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tuh zona H dan pita I? Lalu akibatnya sarkomer. Nah, ini sarkomer ini apa? Oke, satu sarkomer ya itu adalah gabungan dua pita I dan satu pita A. Bisa dilihat di gambar di samping. Nah, kalau pita I ini adalah hanya aktin saja. Nah, kalau pita A ini aktin dan miosin. Coba dilihat, yang biru itu miosin, yang merah adalah aktin ya. Nah, kalau yang H itu hanya miosin. Oke, saya ulangi.
I adalah aktin, A adalah aktin dan miosin, H hanya miosin. Kalau Z apa Z? Z itu adalah penghubung antar sarkomer. Jadi di situ ada 3 sarkomer tuh. Ya pokoknya ingat aja satu sarkomer itu adalah IAI gitu ya. Oke. Nah, yang di atas itu ada gambar cara kerja atau mekanisme kerja bagaimana saling bertautan antara kepala miosin dengan aktin ya. Yang mana membutuhkan ATP dalam pergerakannya. ATP nanti berubah menjadi ATP dan P. Jadi ada ikatan silang. Itu bisa dilihat ya. Jadi ketika berkontraksi, maka miosin itu akan aktin akan tergerak saling memendek, kemudian miosin juga saling bertautan. Akibatnya zona H dan pita I itu memendek juga, saling bertaut lah ibaratnya. Nah, sarkomer juga akan memendek. Kan kalau misalnya berkontraksi, otot kita juga memendek dan membesar seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, pada gambar ini itu kita melihat bagian atau golongan otot ya. Penggolongan otot, di sini ada otot polos, otot lurik atau rangka, ya biasa disebut otot rangka atau otot lurik ya, daging. Kemudian otot jantung. Nah, kalau otot polos, ini itu letaknya di saluran pencernaan, organ pencernaan. Sementara kalau otot lurik rangka itu menempel di tulang, di rangka ya. Nah, nanti ciri-cirinya kita bahas di next slide. Kemudian di otot jantung, ya khusus di jantung, karena memang berbeda sendiri. Oke, coba kita lihat tabel. Di situ perbedaan antara otot lurik atau rangka tadi, otot polos, kemudian otot jantung. Untuk bentuk, otot lurik itu silindris, panjang ya. Otot polos bentuknya gelendong, ujungnya meruncing. Kemudian otot jantung itu silindris bercabang, panjang juga. Lalu yang kedua adalah jumlah nukleus. Nah ini kalau otot lurik itu banyak di tepi sel. Kemudian otot polos itu hanya satu di tengah. Kalau otot jantung itu banyak di tengah. Kemudian percabangan. Kalau otot lurik tidak bercabang, otot polos juga nggak bercabang. Otot jantung itu bercabang, khusus namanya ductus intercalaris. Nah, kerjanya bagaimana? Kalau otot lurik atau rangka itu ya, kalau biasanya kalau kita ke tempat gym ya, itu bisa kita perbesar. Nah, ini tuh volunteer, artinya di bawah kesadaran sadar bisa kita perbesar atau perkecil. Kemudian otot polos ini involunteer, sama seperti otot jantung. Involunteer atau di luar dari kesadaran, nggak sadar. Nah, kemudian apa? Gerak dan ketahanan. Kalau yang otot lurik atau rangka, ini bisa cepat kita gerakkan, tidak teratur juga, tapi ya mudah lelah. Sementara kalau otot polos itu lambat teratur, nah tidak mudah lelah. Itulah saluran pencernaan kita itu. Kemudian otot jantung teratur dan tidak mudah lelah juga. Lalu letaknya, kalau otot lurik itu pada rangka ya, berupa daging. Kemudian kalau otot polos itu saluran pencernaan dan pernapasan. Kemudian otot jantung itu pada khusus organ jantung. Oke, pada slide ini saya beri waktu 10 detik. Nah, kalian silakan nebak ini gambar apa. Ini gambar 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan letaknya di mana, oke? Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu adalah otot polos pada saluran pencernaan. Gelendong ya bentuknya. Kemudian yang kedua itu di rangka atau lurik ya. Nah, silindris memanjang. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung bercabang-cabang, silindris juga. Ya. Ya, itu tadi jaringan yang ketiga, jaringan otot ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga dan kalau ada pertanyaan langsung tinggalkan komentar dan nanti diskusikan bareng-bareng. Oke, kita next ke jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Oke, siapa yang tahu apa itu definisi atau fungsi dari jaringan saraf? Yap, benar. Jaringan saraf ya, itu adalah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat
atau juga sebaliknya. Pada jaringan keempat ini nanti di next selanjutnya ya kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu sel saraf atau neuron dan bagaimana mekanisme kerjanya dan seterusnya. Oke, coba lihat gambar ini. Ini adalah struktur neuron atau sel saraf. Nah, di situ ada dendrit yang atas pojok ya. Itu berupa seperti apa namanya bercabang-cabang, akar-akar seperti itu ya. Kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini yang besar, paling besar ya. Itu struktur neuron. Kemudian tengahnya ada nukleus, inti sel. Kemudian ada neurit atau akson, nama lainnya ya antara neurit akson. Ini panjang ya. Tapi ada yang diselubung. Namanya selubung mielin. Yang enggak diselubungi itu namanya nodus Ranvier. Di tengah-tengah di selubung mielin itu ada sel Schwann ya. Dan di ujung terakhir adalah sinapsis ya. Nah, nanti apa fungsinya, apa perannya nanti kita bahas di next selanjutnya, oke? Oke, ini dia pada tabel. Yang pertama tadi apa? Dendrit. Nah, dendritnya apa? Itu sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Fungsinya itu penerima impuls dan menyampaikan impuls yang terimanya ke badan sel. Ya, kemudian kedua apa? Badan sel. Apa itu jaringan terbesar? Di dalamnya terdapat nukleus inti. Lalu fungsinya ini adalah penerima impuls dari mana? Dari dendrit. Terus dia akan menyampaikan kemana? Ke akson. Yang ketiga adalah akson atau neurit. Nah, jadi ketiga ini DBA atau DBN. Dendrit badan sel, akson atau neurit. Apa fungsi akson atau neurit ini? Ya, tapi ini selaput sel saraf yang panjang ya, akson atau neurit ini ya. Nah, fungsinya itu pengirim impuls yang diperoleh dari badan sel menuju sel saraf lainnya. Melalui apa? Sinapsis. Nah, ada yang akson yang dilindungi oleh selubung itu adalah selubung mielin. Apa itu yang selubung mielin? Yang keempat adalah selaput berbahan lemak atau fosfolipid ya, yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Karena memang terlalu panjang seperti itu. Kemudian yang kelima, nodus Ranvier. Ini yang akson tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, ini fungsinya apa? Itu untuk mempercepat impuls saraf supaya langsung cepat seperkian detik gitu ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah sel Schwann yang diselubung mielin tadi. Nah, ini apa? Sel penyokong akson yang bertugas menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Yang ketujuh adalah sinapsis. Apa itu? Yaitu ujung akson yang bercabang-cabang juga. Fungsinya apa? Meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Tadi kan satu neuron. Pastinya kan ada neuron-neuron yang lainnya. Siapa yang menyampaikan? Itu adalah sinapsis. Kemana? Ke dendrit neuron berikutnya. Berarti sinapsis hubungannya dengan dendrit. Seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah nukleus, inti sel di tengah badan sel tadi. Itu fungsinya adalah mengendalikan seluruh aktivitas neuron atau sel saraf. Oke, pada slide ini itu ada sistem saraf. Nah, ada dua ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ini memproses informasi. Sementara sistem saraf tepi ini itu ada yang sebelah kiri. Coba dilihat. Nah, di situ ketika ada rangsangan internal atau eksternal ya dari ke panca indera kita, maka akan ada namanya sinyal sensorik atau reseptor sensorik yang menerimanya. Kemudian ada masuk ke neuron aferen, sel saraf aferen penerima. Kemudian di proses ya pusat di informasi di sistem saraf pusat. Lalu dia akan kembali lagi ke sistem saraf tepi, yaitu neuron eferen memberikan tanggapan atau respon. Ada dua, nah sistem saraf otonom atau sistem saraf somatik. Somatik itu sadar ya, kalau otonom nggak sadar. Kalau misalnya neuron eferen yang diberikan itu sadar, sistem saraf somatik berarti masuk ke motorik lalu mengontrol otot rangka. Jadi kita sadar respon bergeraknya, misalnya dipanggil nama kita sama guru gitu atau sama dosen, maka kita akan menyahut dan menoleh. Itu adalah berarti kita respon atau menanggapi ada
sinyal atau panggilan. Nah, kita akan melakukannya dengan menoleh, itu mengontrol otot rangka, itu sadar ya, sistem saraf somatik. Sementara kalau sistem saraf otonom nggak sadar, misalnya kita tersulut asap rokok, puntung rokok misalnya, atau kena kaca, kena paku di jalan. Nah ini nggak sadar, atau lari, dikejar-kejar hewan buas dan seterusnya. Nah ini ada dua yang bekerja, sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kalau yang sistem saraf simpatik ini mengontrol, ibaratnya mempercepat, melaju, memperkuat, memperbesar dan seterusnya, ya, otot polos atau jantung dan kelenjar. Kemudian kalau yang parasimpatik itu ketika kita sudah lelah atau sudah istirahat, sudah kembali ingin mulai sadar, dialah yang melambatkan jantung kita yang tadi terengah-engah dan seterusnya, seperti itu. Jadi sistem kerjanya antara pusat dan tepi memang saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Oke, kemudian di sebelahnya sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kalau otak ini ada tiga, yaitu otak besar, cerebrum, kemudian otak kecil, cerebellum, kemudian sumsum lanjutan adalah medula oblongata. Nah ini gambarnya, di situ ada cerebellum, kemudian medula oblongata dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian yang bawahnya sistem saraf tepi ya, yang tadi somatis, sadar, dan otonom atau tak sadar. Kalau yang somatis, ini terdiri dari 12 pasang saraf otak atau kranial, kemudian 31 pasang saraf susum tulang belakang. Kemudian yang saraf otom tak sadar, refleks ya, ini yaitu berupa sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Bisa dilihat dengan gambarnya. Oke, selanjutnya pada part ini, nah saya akan berikan waktu 15 detik. Nah, silakan tebak, itu nomor 1 sampai nomor 8 tentang neuron. Nah, apa saja? Tadi kan sudah kita bahas. Nah, sekarang coba ditebak, silakan kalian tulis 15 detik mulai dari sekarang. Oke, sudah 15 detik. Nah, ayo kita tebak bareng-bareng ya. Nah, ini dia. Gambarnya coba dilihat di situ. Nomor 1 itu adalah dendrit, 2 adalah badan sel, 3 akson atau neurit ya, 4 selubung mielin, 5 nodus Ranvier, 6 sel Schwann, 7 sinapsis, dan 8 adalah nukleus. Oke? Benar semua ya? Alhamdulillah. Oke. Berarti sudah paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan jaringan hewan ini. Baik, itu tadi sudah pembahasan dan diskusi kita tentang materi jaringan hewan dan manusia. Yang ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian yang kedua jaringan ikat, kemudian yang ketiga adalah jaringan otot, yang keempat adalah jaringan saraf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan memicu untuk belajar lebih dalam lagi, karena ini adalah segambaran dan dasar-dasar ya. Jadi harus lebih giat lagi, dipelajari lebih rinci, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga barokah ilmunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.